Ingat kembali dengan kisah kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Eid li ajli salatil Eid. Nabi keluar di hari raya, jelang hari raya. Nabi ngeliat anak-anak main bersenda gurau. Ada satu anak nangis, yang lain bercengkrama, yang lain sedang gembira, satu anak sedih. Kan Nabi heran, Nabi bertanya, ayyuhas sabi, nak, kata bahasa kitanya, ma yubkika, ngapa kamu nangis? Anak ini kemudian menjawab, dia nggak tahu kalau yang nanya tuh Nabi. Kata anak ini, inna abi mata fi ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, inna abi mata fi ihdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mati dalam salah satu pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini nggak tahu kalau yang nanya itu Nabi. Kemudian wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, sedangkan ibuku kawin lagi sama laki-laki lain. Sedih dia. Bu, ada janda ditinggal mati nggak di sini? Ada. Ya, cuman sumbang saran, Bu, cuman saran, kalau bisa nggak usah kawin lagi. Ini cuman saran, nggak harus, enggak. Kasihan anak-anaknya. Dia sedih. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, ibuku kawin lagi. Ya, kalau ketemu bapak tiri yang sayang, alhamdulillah. Kalau ketemu bapak tiri yang jahat, anak yatim juga dimakan, ini malah petaka. Walaupun saya maklum lah, ibu-ibu itu sebenarnya setelah saya analisa, selama masih bisa tegak di kaki sendiri, milih nggak akan kawin lagi. Betul nggak, Bu? Saya juga nggak mau seuzon lah sama jomblo-jomblo ditinggal mati itu. Saya harus husnudzon. Aslinya jomblo-jomblo ditinggal mati itu nggak mau kawin lagi. Ya bukan karena hanya terlalu sayang sama suami, bukan, takut dapat yang lebih dari itu, kapok, kan begitu. Tapi terpaksa kawin lagi karena nggak ada yang menafkahi. Ya Pak ya. Makanya ibu-ibu kalau ada janda kawin lagi ya nggak usah diomong juga, nggak usah diomelin, nggak usah digosipin, nggak usah dinyinyir. Emang kasihan Pak Aminuddin nggak bisa menafkahi, sama saya belum kenal misalnya kan. Cuman begini, selama janda itu bisa tegak di kaki sendiri, warisan ada, misalnya kan, pemasukan ada, yang peduli masih banyak. Saya yakin semua janda memilih nggak akan kawin lagi. Betul nggak kira-kira? Ya kawin lagi juga repot, Bu, repot. Kalau ibu-ibu jadi janda, santai. Betul nggak, Bu? Bangun kesiangan, oke, nggak masalah. Berangkat pengajian tiap hari bisa. Diajak ziarah Wali Songo bisa. Diajak jalan-jalan ke Aljabar bisa. Coba kalau punya laki, repot ngurusin anak orang. Ini masalah makanya. Jadi sekali lagi kembali ke kisah tadi, wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, ibuku kawin lagi dengan laki-laki yang bukan bapakku. Namanya omongan anak kecil. Cuman si bapak tiriku itu, kata dia, mengambil rumahku, memakan hartaku, sehingganya aku telantar, nggak kebeli baju baru. Teman-teman punya baju baru, saya tidak. Teman-teman bisa jajan, saya tidak. Oh begitu, kata Nabi. Kamu ikut saya ke rumah saya. Diajak Nabi ke rumah, kaget si anak. Ternyata ini Rasulullah. Dipakaikan baju bagus, dikasihkan jajanan, dikasih jajanan kayak gini nih, dikasih jajanan. Kata Nabi, kamu mau punya bapak Rasulullah, punya ibu Aisyah,
punya saudara perempuan Fatimah, punya paman Ali, dan punya adik laki-laki Hasan wal Husain. Ya mau dong, kata si yatim ini. Gembira dia habis makan kenyang, pakai baju bagus, keluar bawa jajanan ke tengah teman-temannya. Teman-temannya heran, loh, lu tadi nangis, kata teman-temannya, ngapa lu sekarang senang? Kata si yatim, gimana gua nggak senang? Saya punya baju bagus, saya punya jajanan, sekarang saya punya ayah. Loh, bukankah bapakmu sudah mati? Bapak saya sekarang Rasulullah, ibu saya sekarang Aisyah, saudara perempuan saya adalah Fatimah, paman saya adalah Ali, adik saya sekarang Hasan dan Husain. Subhanallah. Kata anak yang lain, coba bapak kami mati juga ya, biar kami punya bapak Rasulullah. Nah makanya ibu-ibu ini sudah nyenengin anak yatim. Anak-anak yatim ini jadi anak kita semua. Bahkan begini, nyantun anak yatim itu nggak harus orang miskin. Bahkan yatim ini umpama nih, ada yang kaya keluarganya, janda kaya emaknya itu, tapi anak ini yatim, tetap harus kita santuni. Karena mengapa? Bukan tentang berapa uang yang kita kasih, bukan tentang apa barang yang kita berikan, tapi ketika kita memberinya, anak yatim itu akan membangun kesan di batinnya. Oi, ternyata bapak saya boleh mati, tapi masih ada yang sayang dengan saya. Papa saja boleh tiada, tapi masih banyak yang perhatian dengan saya. Rasa yakin itu yang harus kita tanamkan untuk anak yatim. Rasa percaya diri, walaupun dia nggak punya ayah barangkali, ataupun dia mungkin tak punya ibu, tapi dia masih punya keyakinan di sekeliling dia ada banyak sekali orang baik yang akan senantiasa memperhatikan dia. Makanya nyantun anak yatim itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ada wakafilul yatim, saya kata Nabi, dan orang yang nyantun anak yatim, fil jannati kamathali kada wa kada. Saya dan orang yang nyantun anak yatim di surga nantinya seperti jari ini dan jari ini. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk, ditambahkan dengan jari tengahnya, sedikit direnggangkan oleh Nabi. Betapa dekatnya orang yang nyantun anak yatim tersebut dengan Rasulullah di akhirat nantinya. Semoga kita di akhiratnya bertetanggaan dengan Rasulullah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Makanya pahala terbesar itu nanggung. Wakafil, kafil itu nanggung, Bu, ditanggung biaya sekolahnya. Ini coba yang yatim-yatim ini kalau mau mondok itu, cucunya teteh itu teh ya, cucunya teteh itu kan yatim piatu itu ya, cucunya teteh itu masukin pondok paling bagusnya. Kalau masuk pondok kita, pondok pesantren Rahmatul Ummah, semua anak yatim gratis. Pondok kita tuh bukan panti asuhan, Bu. Orang kan punya kesan kalau anak yatim itu harus ke panti asuhan. Tidak, ge. Ke pondok juga. Yang mampu yang bayar, yang nggak mampu yang nggak bayar. Kalau anak yatim, kita memang punya program kan, gerakan serbu. Bahkan di sini Budi Sri Asyihadi, mana Budi Sri belum ke masjid ya, baru pulang haji ya. Iya. Itu bahkan nyantun tiap bulan itu. Untuk siapa? Untuk anak-anak yatim yang mondok di pesantren kita. Jadi itu pesantren murni ya, Bu. Cuman anak yatim ditampung. Bagaimana pendanaan buat biaya sekolahnya, biaya ngajinya, itu pakai fasilitas orang tua asuh buat anak yatim atau anak piatu. Karena pahalanya gede ketika kita menanggung itu. Nanggung itu artinya pendidikannya ditanggung, jajannya ditanggung, sekolahnya diupayakan sampai sarjana. Tuh yang yatim-yatim itu gratisnya sampai sarjana loh. Ini sedang saya kerjasamakan, bahkan kalau bisa masuk fakultas kedokteran, Bu, tanpa biaya. Kalau pinter, kalau geblek ya jangan dah, karena sesuaikan dengan kemampuan. Masuk tentara tapi letoy ya nggak bisa.
Ya walaupun yatim masuk tentara harus keker juga, jadi bodinya kan begitu. Tapi artinya memang ternyata betapa banyak orang-orang yang masih peduli dengan anak yatim, yang sayang dengan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau, ara'aita, tahukah engkau, kata Allah, orang-orang yang telah mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Menghardik ini begini, menolak anak yatim dengan penuh kebencian, itu namanya menghardik. Bahkan mungkin sampai memukul. Tapi kalau mukulnya pendidikan enggak apa-apa. Tapi kalau ini menghardik, memelototin, membenci anak yatim itu, menunjukkan kebencian, ini yang disebut dengan orang yang mendustakan agama. Walaupun kepalanya pakai udeng-udeng, walaupun pakai peci kemana-mana, walaupun kerudungnya nyenser di tanah, tapi dia rendahkan anak yatim, maka ini termasuk orang-orang yang mendustakan ajaran agama. Rumah paling mulia di muka bumi ini, kata Nabi, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Karena nggak mudah ngurus anak yatim. Suami ikhlas, bini belum tentu. Ya Pak ya? Bini suami ke kantor, anak yatim dipelototin, makan banyak kamu. Nyari beras enggak, makan banyak. Atau kebalikannya, si bini ikhlas ngurus anak yatim, si suami ngedumel. Gara-gara ngurus yatim, tanggung jawab papah bertambah, ngeluh gawenya. Atau suami ikhlas, istrinya ikhlas, anak kita Bu yang gak eman sama anak yatim. Si yatim lagi makan dijitakin sama anak kita. Anak siapa lu? Masuk-masuk rumah gua, kata anak kita. Makanya nggak mudah menjadikan anak yatim itu bagian dari keluarga kita, nggak mudah itu. Itu ada tantangan tersendiri. Yuk kita sayangin anak yatim. Kalaupun kita nggak bisa ngerumat anak yatim di dalam rumah kita, ya tadi kita partisipasi. Seperti yang ibu-ibu lakukan hari ini. Yuk kita partisipasi, menyenangkan, menggembirakan anak yatim. Kita titipkan mereka ke pondok pesantren. Halo? Halo? Mengapa solusinya pesantren? Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib, fardu ain. Tapi kalau belajar ilmu dunia itu fardu kifayah. Belajar matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, ilmu umum itu fardu kifayah. Ada yang belajar matematika, silakan dalemin. Ada yang belajar ilmu kedokteran, silakan dalamin, fardu kifayah. Tapi kalau belajar ilmu agama itu fardu ain. Semua orang wajib belajar diniyah, belajar syariah, itu wajib hukumnya. Dan orang Islam kaya semua. Islam ini belum tentu terjaga, ya Pak ya? Orang Islam jadi pejabat semua, Islam belum tentu terjaga. Karena agama tidak dititipkan kepada orang kaya, agama tidak dititipkan kepada penguasa. Kalau agama ini dititipkan kepada penguasa, sudah lama Islam tenggelam. Gimana nggak tenggelam? Kekuasaan kan silih berganti. Nggak ada orang berkuasa dia terus, nggak ada roda berputar, ya Pak ya? Apalagi kita pernah dijajah Belanda Bu, 3,5 abad kita dijajah Belanda. Yang Belanda itu punya misi apa? Glory, gold, gospel. Itu kalau agama dititipkan kepada penguasa, sudah hilang ajaran Islam ini. Karena 3,5 abad dijajah Belanda. Agama tidak dititipkan kepada penguasa, tidak dititipkan kepada orang kaya, tapi agama dititipkan kepada orang yang berilmu. Makanya pewaris agama ini ulama. Hadisnya sahih, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi.
Jadi yang mewarisi agama, yang mewarisi ajaran Islam, orang alim, orang berilmu, orang yang berilmu atau ulama. Halo? Kalau alim orang Indonesia itu, Bu, alim itu ngelihat cewek nunduk, rajin sholat, rajin puasa, alim kata orang Indonesia. Itu bukan alim, Bu, abid, ahli ibadah. Yang dikatakan alim itu orang berilmu, menguasai ilmu agama. Itu yang disebut dengan alim. Jamaknya ulama. Itulah yang dititipi menjaga agama ini. Makanya kalau ada anak-anak kita mondok, jangan lupa nitip anak tetangga mondok, anak saudara mondok, nitip uang jajan. Mau berangkat ke pondok ya? Iya, nih uang jajan, bantu anak mondok itu. Karena ngapa? Ini nitip untuk bekal kamu nuntut ilmu, karena kamulah nak yang jaga agama ini. Jadi yang menjaga agama itu orang berilmu. Jadi karena kita nggak bisa lagi, Bu, kita kan cuma bisa ngaji kuping, betul nggak kira-kira? Ngedengerin ceramah masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Sampai rumah ditanya tadi pengajiannya apa ya, kok lupa, kan begitu. Kalau kita ini masuk kuping kanan, bablas kuping kiri, apa yang disampaikan berkali-kali di pengajian juga lupa. Maka anak-anak kita, enggak anak kandung kita, Bu, anak tetangga, enggak anak tetangga, ya anak saudara. Makanya sumbang saran saya, kalau anak yatim mondok, kalau ke panti asuhan gratis mah gratis, cuman belajar agamanya kan tanggung. Ujung-ujungnya sekolahnya SD, SMP, SMA kan? Ya saya nggak mengabaikan begitu saja, tidak. Cuman kalau masuk ke pondok pesantren, dia menjadi ahli ilmu alat, ngapalin Quran, syukur-syukur 30 juz. Allahumma amin. Ditambah lagi anak-anak kita nanti ngaji fikih, usul fikih, memahami agama secara mendalam. Karena mengapa? Kalau punya anak yang ahli ilmu ulama, maka derajat kemuliaan orang tuanya pun akan selalu terangkat. Kalau sekedar punya anak yang berpangkat, selesai masa jabatan, selesai penghormatan. Tapi kalau kita menjadi orang yang berilmu, ilmu nggak akan pernah hilang. Sudah mati pun tetap dikenang orang. Itu yang namanya ilmu. Maka saya dorong, ayo anak-anak kita ini kondisikan dari sekarang, masukkan ke pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya, orang yang mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang enggan membagi makanan untuk orang miskin, tidak menganjurkan. Kok kalimatnya makanan ya? Ini unik. Karena kalau bagi duit bisa gede, tapi kalau bagi makanan, beras sekilo bisa dimasak. Itu bisa jadi berapa bungkus? Ya Pak ya? Makanya orang Indonesia ini, Bu, kayaknya bakal masuk surga semua kayaknya. Amin. Karena orang Indonesia ini paling demen sedekah makanan. Buktinya apa? Orang Indonesia paling hobi besekan. Ya Pak ya? Itu kan sedekah makanan. Bahkan apa aja orang Indonesia ini yang diurus adalah urusan makanan. Hamil, saking syukurnya among-among. 4 bulanan bikin nasi urap, among-among. 7 bulanan syukuran, among-among. Anak lahir, among-among. Ngasih nama, among-among. Apalagi anak menjejak bumi, among-among. Anak lanang disunat, among-among. Anak gadis mulai datang bulan, among-among. Pantes orang Indonesia ini masuk surga semua karena demen bagi makanan, demen sedekah. Bahkan ada keterangan begini, Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tiada lain tiada bukan balasannya kecuali pasti akan dapat surga. Lalu Nabi ditanya, man hajjul mabrur, mal hajjul mabrur ya Rasulullah, apa sih haji mabrur itu? Nabi menjawab,
it'amut ta'am. Haji mabrur itu rajin-rajin bagi makanan. Enggak disangkakan, Bu? Ternyata haji mabrur itu bukan kemana-mana pakai peci haji, bukan. Ternyata haji mabrur itu bukan kemana-mana bajunya putih terus, bukan. Tapi haji mabrur itu adalah orang yang rajin membagi makanan, it'amut ta'am wa tibul kalam, bagi-bagi makanan, dan kata-katanya manis, kata-katanya tidak menyakiti. Halo? Makanya ibu-ibu yang sudah berangkat haji, pulang haji, ingat, hati-hati sama cangkem. Jangan sampai menyakiti hati orang, jangan sampai menggores perasaan orang. Hati-hati dengan kata-kata, karena ciri haji mabrur akan dilihat dari kata-katanya dan kedermawanannya.